Sanming. Ya ampun. Oh. Diam, aku akan membantumu. Hak sepatunya patah. Nona, lain kali jangan pakai sepatu hak tinggi saat menyetir. Ganti dengan sepatu flat. Aku tidak pernah pakai sepatu flat. Aku hanya pakai sepatu hak tinggi. Ya, lain kali kalau sepatumu tersangkut. Bahkan tutup lubang got pun ikut terbawa. Jadi hak sepatumu tidak patah. Oh. His. Pegang aku untuk berbicara. Hei. Ini kelihatannya sepatu flat. Chenzong, Yah Mei. Ini ada 2 wawancara. Yah, kamu pergi saja. Aku belum selesai kerjaku di sini. Oke, Tuan Chen. Lalu kamu kenakan biaya pengacara. Wah, duduklah. Kantor ini semuanya terbuat dari kaca. Oh. Ini resume saya, silakan dilihat. Kalian berdua lulusan baru. Heh, Apa kalian punya pengalaman penjualan? Waktu kuliah, aku kerja paruh waktu di pusat komputer, menjual 60 komputer sebulan. Bagaimana denganmu? oh kenapa tidak lihat resume saya dulu? Apa kamu punya pengalaman penjualan? Aku menjual peralatan online. Menjual peralatan di malam hari. Barang virtual internet untuk internet. Semacam e-commerce. Benar-benar. Kamu tahu tidak? Ada 10 kualifikasi untuk wawancara sebelumnya. Terburuk selama 4 tahun. Beberapa di antaranya juga juara penjualan toko lain. Sejujurnya aku benar-benar tidak ingin merekrut lulusan baru. Pertama, aku tidak punya pengalaman kerja seperti kamu. Kedua, tidak mengerti. Kalian perlu tahu, kami adalah toko 4S merek mewah. Kami tidak kekurangan kandidat. Meskipun kami tidak punya pengalaman kerja, tapi kami yakin bisa melakukan yang terbaik. Benar. Kami belajar teknik kendaraan di universitas. Jadi kami punya pemahaman luar biasa tentang mobil. Kalau begitu kamu bilang. Apa kemampuanmu memahami mobil melebihi orang biasa? Misalnya ini. Kalau begitu aku akan mengatakannya. Hah, Ketika pertama kali masuk ke toko 4S kami, aku melihat sebuah mobil sport di pintu. Lihat dia. Aku punya kekaguman yang tak terungkapkan di hati. Seperti Dewi yang aku sukai. Menakjubkan, sempurna, bentuk yang unik. Membuatnya memiliki performa balap yang lebih baik. Kerajinan Italia yang eksklusif, kualitas dan teknologi pionir membuatnya lebih sempurna. Seperti tanda bahwa dia memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Lincoln dinamai berdasarkan presiden. Maserati berarti gairah, kecerdasan dan pencarian kesempurnaan. itu luar biasa. Ini semua tahu. Sedikit mewah. Tidak cukup untuk meyakinkan pelanggan membeli mobil. Mari kita lakukan ini. Aku akan memikirkannya. Aku akan memberi jawaban besok, oke? Oke, sampai jumpa. Maaf, aku tidak peduli gaji berapa. Tapi aku sangat suka mobil. Jadi aku benar-benar ingin bekerja di toko 4S ini. Kami menjual mobil. Mungkin seseorang seperti kamu yang punya studi tentang budaya mobil tidak terlalu baik untuk kami. Selamat tinggal. Chenzong. Kamu bukan itu Kait. Nama keluargaku Chen. Kamu tahu. Ini bos perusahaan kami, Chenzong.
Halo, ketemu lagi. Halo Pak Chen. Silahkan duduk. Oh, Xiaomei, bantu saya mencetak kontrak ini. Baik. Chen Zong, ini resume kami. Tidak perlu dilihat. Datang ke perusahaan besok pagi jam 9 untuk menyelesaikan formalitas masuk. Terima kasih Pak Chen. Lalu Pak Chen saya. Ini teman sekelas saya Tan Yu. Kamu juga ikut saja. Terima kasih Pak Chen. Terima kasih Pak Chen. Pak Chen tidak apa-apa. Kami pergi dulu. Hei. Ya, kamu panggil saya Ling Xiao. Oh, berdedikasi. Nanti tanpa izin orang lain. Jangan merusak sepatu hak tinggi orang lain. Saya mengerti Pak Chen. Saya pergi dulu. Pak Chen, sampai jumpa besok. Mari kita lihat grafiknya. Saya rasa tidak perlu mengatakan lebih banyak. Kamu tahu dalam hati. Penjualan bulan lalu mencapai rekor terendah. Saya tahu tekanan pada setiap orang. Bagaimanapun bulan lalu semua merek meluncurkan model baru. Pelanggan punya banyak pilihan. Itu juga berarti persaingan kita juga besar. Tapi kita tidak bisa hanya duduk diam. Untuk mobil yang sama, merek kita masih memiliki keunggulan besar. Dan layanan sosial kita yang terbaik. Lalu mengapa kinerja penjualan belum meningkat? Mari kita pikirkan. Sambil memberikan solusi kepada saya. Berdedikasi. Kamu sudah bekerja beberapa waktu. Selama periode ini kamu juga memiliki pemahaman dasar tentang toko kita. Apakah kamu punya ide bagus? Chen Zong, saya baru saja melihat rencana penjualan tahunan. Secara keseluruhan, ruang dan diskon yang diberikan oleh penjualan kita sudah sangat besar. Tapi kita tidak memiliki banyak usaha dan anggaran dalam iklan. Hanya mengandalkan satu bentuk publikasi seperti mal dan pameran mobil, bukan pilihan terbaik. Apa maksudmu? Mal dan pameran mobil hanya untuk massa. Tidak bisa menemukan kelompok pelanggan target yang sebenarnya dengan akurat. Ini adalah era media baru. Media baru bisa lebih efektif menyaring pelanggan target kita yang sebenarnya. Jadi saya sarankan, kenapa tidak menganggarkan model tradisional, alihkan ke media baru. Mungkin bisa lebih efektif dengan biaya yang lebih sedikit. Apa yang kamu katakan persis seperti yang saya pikirkan. Dalam beberapa tahun terakhir iklan media baru sangat mendominasi. Pemasaran internet jauh lebih kuat daripada propaganda fisik kita sebelumnya. Itu persis yang ingin saya lakukan. Jika begitu, kamu yang bertanggung jawab atas hal ini. Saya harap kamu bisa bekerja sama sepenuhnya dengan dedikasi. Buat rencana secepatnya. Mr. Chen, saya baru 1 bulan di perusahaan. Kamu menyerahkan kasus besar ini kepada saya. Tidak tepat bukan? Saya pikir lebih baik diserahkan kepada senior perusahaan. Saya akan bekerja sama sepenuhnya dalam kasus ini. Mereka sudah selesai. Saya percaya pada kemampuan dan visimu. Apakah kamu ada pertanyaan? Baik. Penundaan. Kalian tetap di sini dan diskusikan dengan baik. Ya tidak, APA, untuk dedikasi sepenuhnya. Kesempatan bagus. Ahum. Ayo. Jangan bergerak. Saya akan membantu kamu memblokir.
Oh Nona, kebetulan sekali. Tuan, apakah Anda sedang membicarakan saya? Pakai. Rock. Rock itu. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Apakah Anda salah orang? Nona Wei bukan. Pertama kali kita bertemu. Tolong jangan berpura-pura sangat mengenal saya. Saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan nama saya, dan aku tidak peduli. Aku yakin kita tidak akan punya hubungan lagi. Sudah cukup jelas? Oh. Mungkin kamu terlalu mirip dengan gadis yang aku kenal dulu. Aku salah mengira satu dengan yang lain. Permisi. Halo, siapa ini? Halo. Permisi, apakah ini Bapak Ling Xiao? Ya. Siapa kamu? Oh, aku Wei Wei, perwakilan dari grup Zhao. Biar aku bicara denganmu tentang mobil. Oh, aku sudah menantimu. Kamu di mana sekarang? Aku sekarang di depan meja resepsionis. Kamu di mana? Kamu langsung saja ke depan. Hei. Benar, kamu lurus saja. Tapi tidak ada siapa-siapa. Kalau begitu ke sebelah kananmu. Hei, berhenti kamu melambai. Aku lihat apakah aku salah orang. Oh hei. Baiklah, kamu pergi ke depanmu. Baiklah Pak, di mana kamu berhenti? Halo Xiaoyu. Jangan bergerak. Halo. Halo. Aku orang yang kamu cari. Namaku Ling Xiao. Kita akan punya waktu lama untuk akur. Non Wei, tolong beri saranmu. HMPH. Sini silakan. Berani sekali kamu mempermainkanku. Non Wei, ini pertama kalinya kita bertemu. Mari kita langsung ke bisnisnya. Tolong berikan aku kontrak penjualannya, terutama bagian after sales. Kamu minum kopi atau teh? Masih minum jus? Tolong berikan saya kontrak penjualan, saya sedang buru-buru. Bagaimana dengan kontraknya? Oh, ini kontraknya. Ini bagus. Tidak masalah. Kalau bisa saya perlu membawanya. Biarkan bos saya melihatnya. Hei. Oh, tentu saja kamu bisa. Halo. Berhenti. Kamu jangan bergerak. Mundur.
Oh, kenapa aku tidak membelikanmu yang baru? Aku memang berhutang baju padamu. Tidak. Kamu menghilang dari pandanganku. Lebih dari apapun itu berhasil. Pergi. Sepertinya ini anakku. Bolehkah aku pergi? UPS Neil sangat tidak beruntung. Kenapa sial melihatnya. Kali ini semua orang penting. Ya. Oh, Tuan Lin. Lama tidak berjumpa. Hei, halo. Hahaha. Oh, senang bertemu denganmu. Hahaha. Maaf, apakah Ling Xiao ada di sini? Apa yang bisa saya bantu? Seperti ini. Bukan ITU yang kami care. Ayahnya menemukannya. Ketua Lin. Berdedikasi. Ayahmu meminta kami mengirimkan baju untukmu. Bilang supaya kamu segera pergi ke pesta koktail. Pesta koktail apa tidak ada pesta koktail? Saya sedang bekerja. Jangan mempermalukan kami. Tuan Lin. Lin bilang kali ini, asal kamu bisa ikut serta. Di masa depan kamu, tidak akan pernah berhenti melakukan apapun. Pesta koktail apa yang sebegitu megahnya? Kamu beritahu saya, aku tidak akan pergi. Mr. Lin. Jangan Ling Xiao. Aku tidak yakin ini kencan buta. Kamu menabrak sumur. Ibumu yang mengangkat telepon. Ayo angkat teleponnya. Jangan ngomong sembarangan. Pegang dulu untukku. Hei, Ling Xiao, kamu di mana? Kamu kemana saja? Mama, aku sedang kerja. Aku mohon berhenti membuat masalah, oke? Janji saja sama Mama untuk datang ke pesta koktail ini. Aku bilang ya, kamu harus datang. Pesta koktail ini sangat-sangat penting untuk ayahmu. Cepat selesaikan. Mama menunggumu. Baiklah. Anak ini benar-benar. Aku bilang, Miss Weida, aku sudah menunggumu setengah hari. Kenapa kamu belum sampai juga? Kamu tidak takut bosmu yang aneh itu akan memakanmu hidup-hidup? Maaf Ning Sue, aku tiba-tiba sakit perut. Akan terlambat sedikit. Tunggu aku sebentar. Oh, aku tidak bisa. Kita bicarakan nanti. Hei. Ini keterlaluan. Bagaimana kalau mau dengar? Baiklah. Bagi saya dari sudut pandang sutradara terdepan. Melakukan pertukaran seni yang mendalam denganmu. Ya, aktor yang sangat baik. Untuk tahu apa itu pertunjukan. Akting juga sebuah seni. Ya, seperti dalam hidupmu. Jika kamu membawa karakter ini sangat dalam ke hati, maka pertunjukan itu bukan lagi pertunjukan. Tapi apa? Itu adalah seni. Sekarang kita melihat para aktor senior itu. Apa yang kita katakan tentang mereka? Artis pertunjukan kan? Ya. Pertunjukan yang sama masih merupakan filosofi. Mari saya beri contoh. Bruce Lee, kamu tahu? Tentu saja saya tahu. Bintang kungfu Tiongkok nomor 1. Demikian pula keterampilan aktingnya, belum pernah ada sebelumnya, dan belum pernah terjadi sebelumnya. Kenapa? Karena dia seorang seniman. Banyak orang memuja Bruce Lee sebagai guru tapi Bruce Lee tidak pernah mengajari mereka cara bertarung. Cara membunuh adalah filosofi. Karena dia tahu bagaimana mengatasi yang kuat dan toleransi adalah upaya besar. Tentu saja tidak persis sama. Itu sama dengan aktor. Tentu saja bukan saya yang datang atau apa yang saya filmkan. Apa yang saya mainkan semuanya vulgar. Untuk menjadi aktor yang benar-benar baik, pastikan bertanya pada diri sendiri terlebih dahulu saat berbaring. Siapa yang tidak ingin berdiri dan tampil? Benar. Tapi siapa yang benar-benar bisa berbaring dan melihat?
Ya, saya pasti tidak berbicara tentang berbaring. Adalah mengalami kemunduran, mengalami kegagalan. Ketika hidupmu mengalami banyak kemunduran, banyak kegagalan, kamu bisa benar-benar memahami hati seorang karakter. Jika tidak semua yang kamu mainkan kosong, itu kosong bukan. Saya bilang dia baik. Ayo. Kamu bilang baik. Orang memuja. Pidato yang luar biasa untukmu. Mari kita bersulang. Saya lupa memperkenalkan diri. Saya seorang artis yang dikontrak oleh perusahaan film, aktor dan model. Ning Suerao Shikai. Hei, merek apa yang pernah kamu dukung? Karya apa yang pernah kamu miliki? Ya, sangat menarik mendengarkan saya. Ya, saya menyukainya. Kenapa kamu begitu norak? Tidakkah kamu mendengarkan Rao? Jangan tanya merek apa yang sudah kamu dukung begitu muncul. Sangat norak. Sebenarnya aku juga sudah main banyak hal. Apa sih iklan-iklan? Sinetron film. Yups, kebanyakan. Aku benar-benar tidak bisa menghitungnya, terlalu banyak. Masih jadi model. Sangat norak. Pulau Rao menurutku. Kita harus pergi ke tempat lain. Dan kemudian bicara tentang seni tinggi. Bagaimana menurutmu? Bye-bye, sangat kekanak-kanakan. Hei, ini tidak bisa berhenti. Berhenti di sana. Lihat apa? Pergi. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Ada makanan untuk dimakan. Kamu bahkan tidak bisa bicarakan. Ini putra ketua Lin. Perhatikan sikapmu. Maaf Tuan Lin. Tidak tahu itu kamu. Maaf, ada apa? Bantu aku parkir mobil. Ya. Maaf. Orang baru tidak tahu aturan. Ayo masuk. Resepsi akan segera dimulai. Oh, proyek ini juga berkat bantuanmu ya, haha. Tamu-tamu terhormat. Selamat malam semuanya. Sangat terhormat bagi kalian semua untuk menghadiri makan malam apresiasi ulang tahun ke-20 grup Seongda. Mari kita gunakan tepuk tangan yang hangat berikutnya. Saya ingin mengundang Tuan Ling Yongseong, ketua grup Seongda, berbicara di panggung bersama istrinya, Nyonya Zhao Meihua. Tamu-tamu terhormat, teman dan kerabat. Selamat malam semuanya. Saya mewakili grup Seongda.
Menyambut hangat kalian semua malam ini. Teman-teman bersusah payah. Datang jauh-jauh untuk memberi selamat. Dan untuk bernegosiasi hal-hal terkait bisnis. Untuk ulang tahun ke-20 grup kami. Menambah kehangatan dan kedamaian. Saya sungguh merasa senang. Dan kepada teman-teman, untuk mempermasakan persahabatan antara kedua belah pihak. Dan telah melakukan upaya yang tak kenal lelah. Menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Saya memiliki ucapan terima kasih khusus hari ini. Yaitu untuk berterima kasih kepada keluarga saya. Untuk bertahun-tahun tanpa dukungan mereka. Tanpa pengertian mereka. Percayalah Xiongda tidak akan memiliki kemuliaan ini hari ini. Jadi, saya ingin semua orang memberikan tepuk tangan meriah. Untuk istri saya. Nona Zhao Meihua. Dalam pertemuan teman lama dan baru ini, saya mengusulkan untuk kerja sama tulus kita di masa depan, demi persahabatan kita di masa depan, dan untuk kebahagiaan dan kesehatan keluarga teman-teman Anda. Mari kita angkat gelas bersama. Teman-teman, bersulang. SST saya benar-benar marah, saya marah. Oh saudariku, Ini temanmu. Tidak, saya kenal orang seperti ini. Bagaimana saya tahu? Haha. Hahaha. Tiba-tiba ada episode kecil. Ini juga sangat membantu. Ayo teman-teman. Mari kita lakukan dulu, sebagai penghormatan. Kemudian saatnya untuk menari. Semoga teman-teman bersenang-senang bersama. Bersenang-senang. Yada, ayo kita menari. Pulau Rao, bagaimana saya bisa menari? Tarian yang bagus. Pernahkah kamu berlatih menari? Tentu saja. Di masa depan akan ada peran menari yang memikirkan saya. Maka kamu harus meninggalkan nomor telepon dulu. Bagaimana kalau? Tidak masalah. Jangan menangis. Yupes. Bisakah gadis cantik seperti itu memintamu menari? Apa urusanmu jika saya menari atau tidak? Mau kamu urus Vivian?
Menari denganku. Oh, ah, Chen Bin. Selama bertahun-tahun kau telah banyak membantu kami Xiongda. Membawa kami melewati satu kesulitan demi kesulitan. Ayo 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 bersulang untukmu. Mr. Lin. Acara hari ini sangat bagus. Ah sopan. Itu adalah gaya Xiongda kami. Hahaha. Aku ini cari alasan. Untuk mengumpulkan semua orang. Hahaha. Ayah maaf. Karena ada urusan perusahaan. Jadi datang terlambat. Ayo. Bayar kau perkenalkan. Ini adalah ketua Xiongda kami Lindong. Oke baik oke ini. Apakah pesta koktail seperti ini membosankan? Ya cukup membosankan. Mari kita minum anggur ini lagi. Oh, Chen Zong. Aku ada urusan lain. Aku duluan ya. Kalau kau pergi duluan, bukankah akan membosankan untukku sendirian? Oh, tidak itu gaun yang bagus. Sampai jumpa besok. Mr. Chen pagi-pagi. Chen Zong pagi.
Mr. Chen. Selamat pagi-pagi. Ayah aku pulang oh. Pulang. Hei, duduklah. Teh tuan muda. Bagaimana pekerjaan akhir-akhir ini? Tidak buruk, sangat baik. Kau bilang kau meninggalkan rumah untuk lebih mengasah dirimu. Lingkungan yang kecil seperti ini. Bisakah kau benar-benar berlatih? Ketua, ada orang di perusahaan yang mencari. Oke, ajak dia masuk. Silakan. Ketua. Meng Tong. Kamu menemukan saya sesuatu ya? Ada dokumen mendesak di departemen pembelian. Saya butuh kamu menandatanganinya sekarang juga. Baik. Ayo ikut saya ke ruang belajar. Oh, benar khusus. Saya juga menguji kamu. Ayo. Ketua, ini dokumen yang bagus. Ling Xiao. Ayo duduk. UPS, ayah meninggalkan kacamatanya di ruang tamu. Tolong bantu ayah lihat apakah ada yang terlewat. Bagaimana? Ada masalah? Tidak ada masalah. Oh, tidak ada masalah kan? Tanda tangani ini untuk ayah. Ketua. Mau lihat file lagi? Oh. Ling Xiao, lihat saja. Dia sudah membantu saya meninjau kontrak sejak kecil. Oh, ayo tanda tangani. Liu tua. Makanan sudah siap. Saatnya makan. Baik, Ditandatangani. baik. Kamu sudah bekerja keras. Ayo. Ayo makan bersama. Ayo makan. Selesai makan begitu cepat. Nak, ayo makan. Wow, ibu sangat kaya. Ayo kepala mimpi, duduk-duduk. Ketua, saya akan kembali ke perusahaan dulu. Ada dokumen mendesak yang harus dikirim. Di mana saya bisa menyelesaikan pekerjaan. Ayo duduk. Mari kita bicarakan setelah makan. Benar. Duduk. Ibu kelihatannya enak. Anak, ayo udang yang kamu suka makan. Terima kasih, Bu. Presiden. Kamu dan Ling Xiao seusia. Lingkungan pertumbuhannya mirip. Tapi tahukah kamu apa yang aku kagumi darimu? Yaitu bahwa kamu baru saja pulang ke rumah. Aku sudah tahu bahwa aku akan pergi ke perusahaan besar untuk berlatih. Ini sangat berharga. Tapi ada satu hal yang kurang aku pahami. Berdedikasi. Kamu meletakkan lingkungan yang begitu baik. Tidak bagus di rumah untuk berlatih. Aku harus pergi bekerja untuk orang lain. Jika kamu merasa tidak nyaman dengan ayahmu, itu juga bisa terjadi. Ayah punya banyak cabang. Kamu bisa pergi ke sana untuk berlatih. Aku mengangkat telepon. Bagaimana dengan makan? Apa yang kamu bicarakan? Oke. Aku akan segera datang. Perusahaan punya urusan lain. Kamu makan dulu. Itu juga harus dimakan sebelum pergi ya. Anak, kamu bisa pergi setelah makan malam. Ketua kamu. Aku pergi mencarinya. Meng Tong, kamu makan panyamu. Kamu makan punyamu, makanlah itu. Hei. Ayo pergi.
Ayo pergi lagi. Bagaimana kamu berjanji padaku? Bukankah kamu bilang kamu takkan peduli lagi pada anakmu? Aku menyuruhmu membawanya kembali untuk makan malam. Lihat katanya mau pergi lagi. Aku bahkan tak bisa makan malam reuni. Baiklah. Makanlah makananmu. Berdedikasi. Ketua tidak tertarik. Jangan salah paham padanya. Aku tidak salah paham padanya. Aku sudah hidup dengannya lebih dari 20 tahun. Ini kamu tenang saja. Apa aku mengganggu keluargamu? Oh Mongtong. Kamu salah paham. Aku tidak peduli apa yang ayahku katakan tentangku. Aku tahu dia mencoba memotivasiku. Tapi aku benar-benar punya sesuatu untuk ditinggalkan. Itu bagus. Aku khawatir tidak bisa memenuhi keinginan ayahku. Aku hanya berharap kamu bisa membantunya mengelola Xiongda. Tidak ada masalah sama sekali dengan orang-orang yang ayahku lihat. Ini kamu tenang saja, aku akan mencoba yang terbaik. Kalau begitu kamu masuk dulu. Dah. Tapi tanpa dana. Bagaimana kita menyebarkan kabar tentang audisi ini? Ini kamu tenang saja. Kami memiliki lebih dari 10.000 anggota. Ada lebih dari 100.000 penggemar yang mengikuti akun publik kami. Ada juga situs web resmi kami. Cakupan media kami sendiri sudah cukup. Benar. Asalkan pemenangnya dibayar. Aku tidak percaya, tidak bisa menemukan siapapun. Tidak sulit menemukan seseorang. Aku khawatir tidak bisa menemukan siapapun. Bagaimana ya? Kalau kita bisa dengan mudah mengakhiri seleksi ini, maka kita kehilangan efek propaganda. Aku pikir seleksi ini harus bertahap. Setiap link harus kaya dan menarik. Kita harus menanamkan konsep dan karakteristik merek kita. Untuk menarik mereka yang tidak terlalu mengenal mobil, tapi orang-orang dengan daya beli yang nyata. Hei. Bagaimana dengan permainannya? Ide bagus. Ling Xiao akan mengikuti pemikiranmu. Oke, biar aku buat kerangka dulu. Kamu bantu aku memperkaya detailnya. Aku akan keluar sebentar. Akhirnya selesai Nahei.
Enak sekali. Nah, itu bagus. Dan ini makan lebih banyak. Tambahkan beberapa. Minum sampai habis. Ini jauh lebih banyak. Di masa depan perusahaan kita, bertemu sebulan sekali. Biayanya akan saya tanggung sendiri. Hari ini saya juga menghormati seorang rekan. Meskipun dia baru saja tiba di perusahaan, tapi sudah mendapatkan 2 daftar. Dia sangat berdedikasi. Anak baik. Ling Xiao, tolong katakan sesuatu kepada semua orang. Saya pikir selama kita berusaha dengan sungguh-sungguh, menaruh hati dan jiwa dalam pekerjaan, itu sudah cukup. Sebenarnya saya merasa saya hanya beruntung. Saya masih harus belajar banyak dari rekan-rekan dan senior. Sangat rendah hati. Ayo. Untuk perusahaan kita, mari kita bersorak bersama. Ayo. Baiklah, duduklah. Makin. Ayo. Banyak makanan enak. Tidak apa-apa. Ayo, terima kasih Tuan Chen. Anda juga makan dengan baik. Tuan Chen, saya ingin mengajukan toast untuk Anda. Ling Xiao, saya mengajukan toast untuk Anda. Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk perusahaan Anda. Harus Kepala Shen, kering. terima kasih atas perhatian Anda. Kata ini ke sana. Saya tidak mau lagi. Tan Zong. Anda meminta saya untuk memfilmkan promosi ini. Bahkan jika Anda menemukan orang yang tepat, saya akan memberikan semua ide. Meskipun kita mengatakan ini hanya film mikro sederhana, tapi kita harus membuatnya terasa seperti blockbuster. Satu tembakan. Boom. Sebuah mobil sport Maserati Gigaton. Seperti macan tutul liar yang seksi dan elegan. Melaju di padang gurun. Helikopter berikutnya langsung berhenti. Maaf. Kami tidak memiliki anggaran setinggi itu. Tidak masalah. Kita bisa mengubah helikopter menjadi layang-layang. Layang-layang? Ini juga terlalu jauh. Chen Zong. Saya ini orang. Pikiran agak melompat. Anda mengerti. Kita tidak menggunakan orang untuk menerbangkan layang-layang. Ini mobil. Mobil sport Maserati Gigaton untuk menerbangkan layang-layang. Pernah dengar mobil menarik layang-layang? Benar. Ini mencerminkan performa dan kecepatan sempurna mobil kami. Masuk. Mari saya perkenalkan. Ini Rao Shikai Rao. Dia akan bertanggung jawab atas pengambilan gambar film promosi ini. Keduanya adalah perencana proyek kami. Saya rasa kita pernah bertemu di resepsi di grup Xiongda sebelumnya. Ya bos, silakan duduk. HHR, saya masih ingat terakhir kali Anda membawa wanita cantik. Oh, itu pemeran utama wanita dari film saya berikutnya. Saya membawanya Kellywer, Untuck Carry Person. Rao Dao, jenis permainan apa yang ingin Anda cari di pesta koktail? Oh, oke. Bagaimanapun, saya harap kita bisa bekerja sama dengan Rao untuk membuat film yang bagus. Tidak masalah. Tidak masalah. Mr. Chen, Anda memiliki aura seperti itu. Jika Anda bisa muncul di kamera, itu bahkan lebih baik. Bagaimana menurut Anda? Saya pikir Anda tidak cukup lembur. Otak berkarat itu lucu. Tidak. Saya hanya menyebutkan sedikit. Sebutan kecil. Ini adalah beberapa pemikiran saya tentang pengambilan gambar awal. Bisakah kita bicara di ruang rapat? Yah, ini. Pekerjaan saya biasanya dilakukan sendiri secara independen. Saya percaya penilaian saya. Mohon juga Mr. Chen tidak meragukan kemampuan saya. Seperti ini. Ling Xiao adalah perencana proyek ini. Mereka juga karyawan kami yang paling potensial. Jadi saya masih percaya pada penilaiannya. Haha. Benar seperti kata pepatah. 3 tukang sepatu bisa mengalahkan 1 Zhuge Liang. Karena mereka adalah karyawan terbaik di perusahaanmu. Maka aku harus bertemu denganmu. HMPH bagus. Aku harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Kalau begitu Direktur Zhao, mari kita mulai bekerja. Ya, silakan. Chen Zong. Orang ini cukup pandai bersikap sok.
Lalu kenapa kamu tidak melakukannya? Tidak berani, tidak berani. Hei, 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 hei. Apa baju putih ini milikmu? Yang mana? Oh, ini Dior putih. HMPH? Boleh aku memakainya? Pakailah. Terima kasih. Wow, rok ini bisa menutupi gajimu selama 3 bulan. Bersikaplah lembut saat mengaku. Bersikaplah tegas saat melawan. Siapa yang memberikannya padamu? Apa kamu merawat bosmu? Oh, apa yang ada di kepalamu? Seorang temanku mengirimkannya. Oke. Kalau begitu aku akan mencoba. Hasok keren. Cermin-cermin katakan padaku, apa aku wanita tercantik di dunia? Benarkah? Kamu sangat cantik. Kamu sangat cantik. Yang tercantik adalah kamu. Ah, sayangnya. Teman sekelas Wei Wei, kamu lihat kamu punya banyak teman kaya. Cepatlah berbagi sumber daya. Mari kita buat janji bersama. Aku pusing memikirkannya. Setiap melihatku aku sial. Memberikanmu rok itu membawa sial. Kalau begitu biarkan sial ini segera membunuhku. Pukul aku! Pukul aku! Aha. Sayangnya. Big Miss apakah Anda tidak akan audisi? Oh ya. Saya akan audisi. Apakah menurut Anda saya dapat membuatnya dalam hal ini? Untuk wanita 01 ya? Saya merasakan karya yang sama. Waduh, orang-orang malu kalah. Pergi bye-bye-bye. Who is? Yo, ubah rasanya. Oh, Viv, Kak, mohon maaf. Saya terlalu simas. Ambil yang salah. Ya benar, ubah saja kembali. Zhao Zong tidak menelepon, apakah dia? Oh tidak, jangan lewatkan apapun. Saya akan utamakan. Bye-bye. Oh. Ternyata ini casenya. Masih kalah hating wanita cantik. Mulai wawancara. Oh, Viv. Zhao Dong baru saja menelepon Anda. Kapan? 1 jam YG lalu. Oh. Hei, ini sudah selesai. Saudara Vivian, anginnya gemerisik dan air dingin. Berhati-hati ketika pria kuat hilang. Zhao Zong. Bebas dan tidak disiplin. Ini sikap kerja Anda ya. Penawaran akan dikirimkan pada pukul 6.30 menit. Saya kasih semua bahan ready. Sampai berjumpa lagi di bawah. Jika Anda tidak dapat muncul, tidak perlu muncul di masa mendatang. Mengerti? Jangan pergi keluar. Ketua Lauli. Hentikan mobil. Ditunggu ya Gan 15 menit. Saya akan membeli sesuatu. Oke. Zhao Dong, silahkan. Tunjukkan kepada saya produk baru. Ah, tolong lihat. Duduk aku. Pilih satu.
Wah, ini kelihatan bagus. Coba. Ayo. Coba pakai. Zhao Zong, apakah itu pantas? Sesuai. Zhao Zong benar-benar punya visi. Kalung ini cocok untuk pacarmu. Aku baru saja datang ke perusahaan. Aku belum memberikan kontribusi apapun. Aku tidak membelinya untukmu. Hanya dia. Teman-teman sejawat. Ini adalah pertemuan pertama konferensi aliansi hacker kita. Untuk melindungi privasi dan misteri semua orang. Jadi kita semua memakai topeng. Tapi itu tidak berarti kita malu bertemu orang. Karena kita semua adalah peri. Mereka semua adalah peri yang berenang di ribuan komputer. Kita bisa melakukan apa saja. Lebih ada di mana-mana. Jika dunia online harus memisahkan kegelapan dan cahaya, maka kita pasti adalah raja kegelapan. Baiklah, mari kita angkat gelas dan bersulang untuk semua orang. Siap-siap. Sekarang adalah momen yang sudah lama dinantikan. Kita akan secara acak memilih sebuah aplikasi mobile. Siapa yang bisa menemukan celahnya dengan kecepatan tercepat, maka dia akan memenangkan hadiah 50.000 yuan yang aku keluarkan sendiri. Wah. Tapi aku ingin mengingatkan kalian sekarang. Karena aku akan ikut dalam permainan ini. Jadi tidak semudah itu untuk mendapatkan 50.000 yuan ini. Takut sama kamu, siapa takut sama siapa? Mulai. Ya ayo kita lakukan. Ayo. Oke, mulai. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, apakah kalian siap? Baiklah. Aku siap untuk menghitung mundur. 3, 2, 1, ayo mulai. Hei, kenapa tidak? Haha, Ya ayo. Aku menemukannya, hahaha. Hei bro. Ternyata kontrol teknis, kita bekerja dengan baik untuk Crouching Tiger Hidden Dragon. Hahaha. Pergi yuk bersulang. Bro. Aku tidak akan berbagi hadiah denganmu lain kali. Aku akan mengambil semuanya. HMPH. Tidak masalah. Ayo. Bro, aku menemukan. Pria ini tidak mabuk meski minum 1000 cangkir. Aku tidak berbohong. Baiklah, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Di hari-hari mendatang, akan terjadi sesuatu yang besar di dunia keuangan. Seluruh kota akan menonton. Hal ini, kau dibuat olehku. Hahaha. Membual tidak membayar pajak.
Katakan padaku seberapa terkejutnya kau. Aku hanya bisa memberitahumu. Hal ini terjadi di dua perusahaan real estate. Haha hei 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 ah. Dua perusahaan real estate mana? Hei teman haha. Minum terlalu banyak. Brigadir. Ahem perusahaan real estate. Bukankah keluarga Yun Xiao menjalankan perusahaan real estate? Ini tidak ada hubungannya dengan keluarganya kan? Batuk-batuk. Kembali Paman Tan. Aduh. Mr. Lin. Sangat rajin. Kemana ombaknya pergi, minum seperti ini? Kontrol teknis kita mengadakan pesta. Aku minum lebih banyak di sana. Hei tapi. Bonus. Hahaha. Bagaimana kalau? Lumayan. Ya. Kupikir kalian mengendalikan pesta dengan teknologi, dengan kode pemrograman itu. Tentu saja bukan teknologi kita yang mengendalikan dunia. Kalian tidak mengerti. Oke, kamu tahu. Ah, benar dedikasi. Apa ayahmu bekerja di industri properti? Ya, ada apa? Apakah itu salah satu yang terbaik di kota? Aku bilang Tanyu. Kenapa kamu begitu peduli dengan keluargaku hari ini? Ah, tidak ada. Aku baru saja di pesta kendali teknologi. Ada seorang pria yang bilang dia akan mengambil 2 properti di kota. Dia bilang dia membuat semuanya. Jadi aku hanya akan memberitahumu. Ingat kamu. Hei, kurasa pria itu mabuk. Hanya bercanda. Tidak, aku harus kembali. Halo Meng Tong. Tuan Lin. Ada pesanan. Tidak, aku hanya ingin bertanya. Apakah semuanya normal di perusahaan kita sekarang? Oh, urusan perusahaan sudah baik sekarang. Dan saham perusahaan sudah pulih. Perusahaan baru saja menandatangani beberapa proyek. Kamu bisa tenang tentang perusahaan. Ada masalah. Tidak. Semuanya normal di perusahaan. Aku hanya mendengar beberapa gosip. Kamu tidak perlu khawatir. Berita apa? Ada orang gila yang bilang dia akan menelan 2 perusahaan properti. Tapi kata-kata itu tidak bisa dipercaya. Tidak ada yang aneh di sana. Jangan khawatir tentang perusahaan. Ya, aku mengawasi semuanya. Sekarang semuanya normal. Kamu bisa tenang. Maaf. Maaf mengganggu istirahatmu larut malam, selamat tinggal. Haha. Dengar langkah selanjutnya, tarik tangga, perhatikan. Ahaha.
Selanjutnya aku akan tunjukkan pisau tanganku yang membelah. Paman siapa yang kamu cari? Aku akan menemukanmu pelatih. Pelatih pacarmu ada di sini. Itu luar biasa. Wow, tampan. Wow, yo tampan. Sangat tampan. Kamu terus berlatih. Ayo ayo. Anak-anak push up dimulai dalam 3 kelompok 10. Siapa yang membiarkanmu datang? Aku orang ini. Selalu bisa dipercaya. Tidak pernah mengambil keuntungan dari wanita. Makanan biaya, taksi biaya kamar. Banyak poin ke tanganmu. Potong. Hei. Jadi lebih baik. Teman sekelas. Pacarku akan memberikan pertunjukan dulu. Semuanya bilang bagus. Bagus. Bagus, bagus, bagus. Berserakan. Hei, aku bilang Nieyu. Kenapa kamu tidak meminta pendapatku? Kamu ingin aku kehilangan itu di depan semua anak kecil ini? Yo ke komandan. Teman adikku untuk membuat gerakan. Siapa teman kecilnya? Anak-anak. Hei. Hei 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 hei. Pertunjukan bagus, hei hei hei. Aku tahu kamu baik-baik saja untuk membantumu bangun. Yo melanjutkan. Tidakkah kamu tahu aku keturunan Ipimen? Iya. Roar. Baiklah hei. Mobilmu Ini sudah cukup untuk membuatku terlempar. Bawa aku jalan-jalan. Kalau kamu tidak bicara, aku bisa naik bus. Hahaha. Aku pergi. Pulang sendiri saja. Bukannya kamu bilang aku pacarmu? Lihat baik-baik. Kenapa kamu belum datang? Seharusnya segera datang. Tanyu menelepon untuk mendesaknya. Hei sutradara, kamu baik-baik saja. Pegang itu dengan mantap. Selamat pagi semuanya. Agak terlambat, hahaha. Maafkan sutradaranya. Apa yang terjadi di sini? Tidak apa-apa. Ketika aku pulang tadi malam, aku bertemu dengan seorang anak nakal. Aku sedikit terluka saat bertarung dengannya. Tidak cukup. Wow, Pulau Rao, kamu sangat tampan. Aku tidak tahu kamu memiliki sisi yang lambat. Maka dia pasti sangat ketakutan pada akhirnya. Jika bukan karena berlutut dan memohon padaku, aku akan membuatnya cacat. Itu luar biasa. Orang-orang paling menyukai pria aman seperti ini. Ahem. Sutradara, bisakah kita masih syuting hari ini? Syuting, tentu saja kamu bisa syuting. Aku ini orang yang ambisius. Berkorban untuk seni adalah gaya konsistenku. Ini. Sutradara Kapten. Ayo semua departemen siap untuk mulai bekerja. Baiklah, ayo pergi, ayo pergi. Pergi ke pulau.
sekitar pulau sekitar sisi pulau ini. Hei hei pelan-pelan. Tidak perlu bantuan, tidak perlu bantuan. Mari kita familiarisasi dengan proses hari ini lagi. Ah, Tuan Chen. Apa itu? Ini. Haha uhu. Pelan-pelan pegang-pegang. Kamu baik-baik saja, Rao. Hei, aku mau ceritain soal tempat ini. Lihat. Kamu ada di pantai Beidaihe. Hei, ada 2 orang. Peluk. Benar. Itu dia. Kerja bagus. Itu yang aku rasakan. Saat ini ada mobil di sebelah kanan. Belok tajam. Belok tajam ke kanan. Hei. Kamu baik-baik saja. Sutradara, lehermu baik-baik saja. Ah, lebih baik. Rasakan posisinya. 2 mobil di sebelah kiri. Belok yang bagus. Belok lagi. Ah. Kakimu baik-baik saja. Hei, tidak apa-apa. Ya, lebih baik. Oke, cantik sempurna, lihat yang ini selesai. Tunggu, siap-siap untuk syuting mobil. Apa? Pembalap tidak bisa datang. Terkena mobil. Semoga dia bisa. Apa yang kamu mau aku lakukan? Apakah semua sudah siap sekarang? Pembalap, kita syuting apa? Bagus. Hei, berhenti menelepon. Kamu kesini. Hei, ada apa? Sutradara sangat menyesal. Stuntman terkena mobil dalam perjalanan ke sini. Dia tidak bisa datang. Pembalap terkena. Bagaimana dengan orang-orang ini? Mesin sudah siap, kamu syuting apa? Tunggu apa? Dengan cara ini, kita bisa ganti yang lain. Apa yang harus dilakukan? Ah, harus cari cara. Kenapa aku tidak datang, kamu yang datang? Kamu bahkan tidak bisa naik becak. Cepat siapkan. SSS. Hei. Sutradara, sekarang bagaimana? Hei pemandu tua, aku bisa menyetir. Atau aku akan mencoba. Tidak, kamu bukan profesional. Itu tidak lebih berbahaya. Bagaimana jika terjadi kecelakaan? Benar, saudara. Mimpi kita baru saja dimulai. Kamu tidak bisa begitu saja pergi. Tutup mulutmu yang cerewet. Wakil pemandu. Bagaimana kontaknya? Sedang menghubungi. Apa itu kontak? Kamu tidak bisa melakukan hal kecil ini dengan baik. Bagaimana kamu masih bisa mengikuti aku? Kamu tidak bisa menangani hal kecil ini. Bagaimana aku bisa membuat film besar bersamamu? Bagaimana membawamu ke dunia keluar dari Tiongkok? Maaf, sutradara. Maaf. Kepada sutradara. Sutradara, aku punya cara, berikan padaku. Ke alamat ini besok. Jika tidak dikirim, tidak perlu datang besok. Tidak perlu datang. Keluar Selalu mengatakan kalimat ini membosankan. Ling Xiao, kamu lihat. Ah, orang yang kamu cari seharusnya bisa diandalkan. Bisa diandalkan. Jangan khawatir. Chen Song. Permisi. Aku merasa sedikit sakit perut. Aku akan pergi ke kamar mandi. Sutradara. Tongkatmu. Ya, ayo.
kakak. Haha. Hei kakak, satu pembalap kurang berjalan melintasi jalan dari lokasi syuting kita. Apa keadaan daruratku? Aku sedang mengajar kelas di sana. Kamu cari orang lain. Ayo, aku sibuk. Oh kakak, kamu bisa bantu. Ini pertama kalinya aku jadi pemeran utama. Kamu tega melihat mimpiku hancur. Tega? Kakak, kenapa kamu tidak bisa diandalkan? 5.000 yuan sehari. Bantu aku menyelesaikan adegan ini. 5.000 yuan kakak. Kamu mikir apa? Ini lebih tinggi dari aku. Ayo janji. 10.001 juta, kamu gila. Kenapa kamu tidak pergi? HMPH, jalan menuju mimpi kita baru saja dimulai. Aku tidak bisa mengambil risiko. Bisa kamu lakukan. Pergi ganti baju. Pergi. Ah kakak, sejak debut kamu selalu jadi aktor kelas 3. Hah? Ah kakak, kamu tenang saja. Sutradara ini orang kita sendiri, tenang. Hei ayo. Ah baju. Hei Pulau Rao. Bagaimana kalau supirnya sudah sampai? Ada apa dengan kamu? Gak apa-apa, Hu. Aku sudah pernah lihat sebelumnya. Kalau begitu tidak ada masalah. Ayo kakak. Sutradara. Sudah waktunya. Semua departemen siap mulai kerja. Ayo jalan-jalan kakak, ganti baju. Bisakah aku menarik kembali kata-kataku sekarang? Kamu bilang apa? Kamu bilang apa? Kakak. Hehe. Ah ayo, terima kasih. Awal. Ah Tuhan, buka matamu. Aku tidak menyangka akan diberi kesempatan untuk membalas dendamku begitu cepat. Chen Song. Aku akan pergi bersiap-siap. Oke, kamu pergi sibuk. Kakak baik-baik saja. Bermain normal saja pakai sabuk pengaman. Aku kasih tahu sesuatu. Tunggu sebentar, saat aku bilang mulai. Kamu ada di depan persiapan. Ketika aku bilang 3-2 melambai seperti ini dulu. Kamu akan melaju penuh dengan rute berbentuk S. Hei. Lihat garis putih itu. Tidak boleh lebih 1 poin. Kalau kamu salah, seluruh grup akan menemani kamu melakukannya lagi. Ngerti? Mau sekeras itu? Keras. Ini namanya seni, ngerti? Stunt double sudah siap. Ayo mulai semuanya. Baiklah, semua departemen bersiap. Grade A dan grade B siap. Kita akan mulai saat sampai di sana. Oke, ayo. Departemen-departemen bersiap. Kakak, kamu baik-baik saja. Masalah reaksi. Dua isi bahan bakar, 1 perbaikan. Ah. Eunjai, kamu hati-hati. Hei, ini benar-benar bagus. Aku tidak melihatnya. Cukup bagus. Teknologi benar-benar bagus. Masih seorang gadis. Lengkungan itu benar-benar indah. 9 benar-benar kena diam. Ah, lihat. Konseling, kenapa kamu bilang padanya? Apa itu akan memberitahunya? Bagaimana kamu mengendarai mobil ini? Maaf semuanya. Kita akan melakukannya lagi, karena stunt double.
Semua orang bersiap. Sekali lagi, ayo Tuan Chen makan kue. Oh, kamu taruh di sana. Hei. Semua departemen siap. 3, 2, 1. Action. Ah. Chen Ze makan buah. Bagaimana denganmu? Kamu pergi bantu aku mengawasi. Kakak masih jauh sekali. Kenapa kamu berhenti? Konselor kamu bilang padanya, kamu mau menyetir. Barusan kita maju dulu lalu mundur. Apa yang terjadi? Mata sudah lama di belakang. Kamu bilang padaku. Kamu buka jendela begitu lama. Mobil itu seperti hidup kamu tahu. Hidup itu seperti apa? Ada naik turunnya. Seperti musik. Ada ritme, ada nada tinggi, ada nada rendah, ada yang tidak. Aku bilang aku kira kamu naik motor. Perjalanan bulan madu. Tidak. TAHU. Kamu yakin? Atau bagaimana? Hei kakak, tolong bicara sedikit. Rao Tuang. Ya, aku pikir kamu benar-benar berbakat. Ekspor segel. Tentu. Begitulah cara aku bicara. Satu kata memecahkan langit. Sulit mencari aktris seperti kamu di Cina sekarang. Aku ingin bekerja sama erat denganmu. Kamu harus belajar dari kakakmu. Belajar apa yang disebut lembut dan perhatian. Bilang yang sebenarnya. Ada beberapa pria sepertimu. Tidak sopan, tidak berkelas. Lagi. Buat musuh kecewa. Mari kita ganti penerbangan kita. Sekali lagi. Perampokan. Wah, itu hebat. Wah, kakak kamu sangat hebat. Kenapa kamu begitu hebat? Berhenti. Dandan kemari. Sutradara, ada apa denganmu? Lihat. Bagaimana kamu pakai makeup ini? Kita perunggu. Kenapa begitu putih? Ulang gambar, oh aku tahu. Haha semuanya. Kita akan melakukannya lagi, karena ada yang double. Tolong semuanya. Pulau Lembut. Apa yang terjadi dengan lehermu? Aku tahu klinik yang bagus. Aku akan tunjukkan. Semuanya. Apakah kamu melewati yang tadi? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Ayah. Ya, selamat ulang tahun, ahahaha. Buatlah permohonan. Aku masih harus membuat permohonan. Buatlah permohonan. Hahaha, oke. Hei, tiuplah lilinnya. Tiuplah lilinnya, tiuplah lilinnya. Bersama-sama 123. Hahaha.
Ayah, aku akan mengambil foto kalian berdua. Benar, aku sudah lama tidak mengambil foto dengan ibumu. Hahaha. Ayo lebih dekat. Sedikit lebih dekat. Ayo. Oh, apa yang kamu pikir bisa? Ayo 123. Bagaimana? Ayo, aku akan mengambil foto kalian berdua. Ayo. Aku ingin mengambil foto dengan anakku. Lihat betapa tampan anakku. Ya, ayo peluk ibumu erat-erat. 123. Oh, lihat betapa bagus fotoku. Oh, bukankah ini bagus? Lihat betapa tampan anakku. Apa yang bisa kamu minta? Apa yang bisa aku minta? Pasti memberkatimu dan ayahmu dalam keadaan sehat. Pekerjaan berjalan lancar. Lalu kamu tidak minta apa-apa untuk dirimu sendiri. Kalian berdua baik-baik saja. Aku hanya secara alami. Rumah dan segalanya. Hahaha. Ayo potong kuenya. Dang. Ini hadiah ulang tahunku untukmu. Bagus sekali, anakmu memikirkannya, itu indah. Tapi ibu terlalu muda, itu bagus. Pasti muda. 10 tahun lebih muda. Haha, benar-benar. Hei Lauli, biar aku lihat apakah itu terlihat bagus. Oh, 10 tahun lebih muda. Setidaknya muda. Lebih dari 20 tahun lebih muda. Kamu tidak serius di depan anakmu. Haha, terima kasih anakku. Baiklah. Sama-sama. Ayo cepat. Potong kuenya dulu. Ayo potong kuenya. Ibu aku akan buka pintu. Pergi dan lihat. Siapa yang datang? Oh, siapa lagi yang akan datang? Potong kuenya dulu. Potong. Ayahku memberi anakku. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini? Aku datang untuk mengantarkan sesuatu. Aku juga diminta bosku untuk mengirim bunga ke wanita ini. Oh, kukira kamu tinggal di sini. Katakan saja orang seperti kamu tidak layak. Bagaimana mungkin tinggal di sini? Apakah kamu tahu di mana Nyonya Zhao Meihua? Didedikasikan. Ah, gadis ini Bibi adalah Tuan Zhao Zenan. Biarkan aku memberikan ini padamu. Selatan mengirimmu ke sini. Anak ini benar-benar punya hati. Jangan lupa kasih hadiah ulang tahun ke tante. Sudah makan belum? Makan kue bareng? Oh, tante nggak usah. Aku ada urusan. Aku duluan ya. Tante bye-bye. Lagi ngapain? Kamu kenal sama cewek ini? Aku kenal kamu. Dia sekretaris perusahaan Selatan Kota. Juga ada kerja sama bisnis dengan perusahaan kita. Cuma kerja sama bisnis doang simpel. Iya. Terus matamu lurus tahu. Udah malam. Aku duluan ya. Mau kemana? Kamu belum makan kue. Kamu kabur lagi. Simpan kuenya, aku makan besok. Sekretaris. Nggak sesimpel itu. Lau Liu. Anakku ada urusan. Kenapa kamu ngikutin aku? Siapa bilang aku ngikutin kamu? Aku mau ke terminal bus. Hei, pelan-pelan. Kamu gak mau aku ngikutin kamu? Berjalan berdampingan bukan ngikutin. Heh. Pendidikan ideologi dan politik kita. Pria itu materialistis. Wanita itu idealis. Meski aku nggak tahu aku salah apa. Tapi kamu bilang aku salah. Ya udah, aku salah. Jadi sekarang aku minta maaf sama kamu. Ya kurang lebih begitu. Terus gimana kamu mau ganti rugi? 2 cara. Pertama, biarin aku pakai bajumu sehari. Biar kamu cabut bulunya. Jorok banget. Jadi yang kedua gimana? Gimana kamu mau aku ganti rugi? Aduh, aku nggak tahu. Tiba-tiba nggak nyalahin kamu. Wah, itu nggak bagus. Aku punya satu kelebihan. Itu nggak pernah berhutang ke orang lain.
Itu bagus. Aku kasih tahu kalau udah mikir matang-matang. Bagus. Mobilnya udah datang. Terima kasih sama-sama. Hei. Aku buru-buru keluar sampai nggak bawa uang, makasih ya. Mau bayar balik nggak? Hishem. Hei, kita udah sampai. Wah, sisi ini bagus. Kamu nggak kirim. Udah malam banget. Cepetan pulang. Dikirim ke sini. Lumayan juga langkah-langkah ini. Haha, beneran nggak perlu jalan ini, aku lewat tiap hari. Nggak nyaman banget. Oh, pacarmu cemburu nggak? Iya. Gimana bisa orang kasar punya pacar? Kamu bosan ya? Hei, kamu kerja keras. Kenapa nggak senyum ke aku? Ya tanya diri sendiri dong. Aku baik-baik aja. Aku kesini buat minta maaf. Dan sekarang aku anterin kamu pulang. Glossy. Aku nggak gitu ke orang lain. Kamu tahu nggak? Apa itu kucing? SSTH itu agak keterlaluan. Nona Weida, kamu mau biarin aku ngejar kamu? Hei, Lagi ngapain di sini? Udah gede gini, masih suka boneka-boneka gini. Muda bukan berarti kekanak-kanakan. kamu ngerti apa? His. Biarkan aku lihat apa ini. Halo? Hei, kembalikan itu padaku. Kembalikan itu padaku. Lin Xiao tidak akan mengembalikannya padaku. Hei, kembalikan itu padaku. Kamu tidak mengembalikannya padaku. Kamu benar-benar memukulku. Bukan mainan ya? Aku akan belikan kamu yang baru. Aku akan belikan yang lebih besar. Kamu layak mendapatkannya, oke? Berdedikasi. Kamu pikir uang itu hebat? Kamu bisa mendapatkan segalanya jika punya uang. Kamu tahu berapa tahun boneka ini bersamaku? Sejak kamu muncul, duniaku tidak aman. Kamu menghilang. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu lagi. Maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak tahu boneka ini sangat berarti bagimu. Kupikir dia hanya gantungan kecil biasa. Kamu pikir. Kamu pikir. Sok benar. Sombong. Tidak masuk akal. Aku sudah muak denganmu. Baik.
Katakan padaku bagaimana menurutmu aku, betapa sombong, betapa tidak masuk akal. Bukan cuma boneka kan? Jika aku belikan kamu yang baru selesai. Boneka ini, bagiku, adalah satu-satunya di dunia. Pada usia 7 tahun, aku tidak sengaja melewati toko ini. Lihat boneka di jendela itu. Saat itu tidak mengerti. Ibundaku membawaku sendiri. Hidup sangat sulit. Tidak ada uang sisa untuk membeli barang-barang ini, tapi aku tidak mengerti. Aku hanya ingin, ibundaku bilang padaku. Anak-anak hanya pada hari ulang tahun mereka. Kamu bisa membeli barang-barang ini. Aku menantikannya setiap hari, menantikan setiap hari. Memikirkan kapan aku bisa merayakan ulang tahunku. Sangat tidak mudah untuk ulang tahun. Akhirnya dia dibeli. Kamu tahu betapa sedihnya aku. Aku sangat sedih. Terus menangis. Menangis dan menangis sampai tertidur. Ketika aku bangun, aku menemukan boneka di samping bantalku. Aku sangat senang. Ternyata ibuku tahu aku sangat menyukainya. Aku tidak tidur semalaman. Aku menjahitnya dengan tangan sendiri. Jadi sampai nanti. Apakah aku belajar jauh dari rumah? Atau bekerja? Aku membawanya selalu. Ada begitu banyak boneka di sini. Yang mana yang kamu suka aku berikan padamu. Yang ini dan yang besar ini untukmu, oke? Lupakan saja. Aku sudah bertanya berkali-kali. Bos bilang tidak untuk dijual. Hei, kamu harus percaya padaku. Aku yakin aku bisa mendapatkannya untukmu. Sudah larut, aku lelah. Ayo pergi. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa berjuang untukmu. Wow, hey Michael, oh hey Chen. Cute anjing, kapan kamu datang ke Cina? Untuk besi. Kenapa juga tidak memberi kabar? Aku akan menjemputmu. Tidak. Aku akan istirahat, kirim seseorang untuk menjemputku. Kamu minum apa? Aku akan membawakannya untukmu, kamu tahu. Oke, pelayan. Tuan, apa yang ingin Anda pesan? Latte tolong. Oke. Tentu saja aku ingat. Oh, bahasa Cinanya sangat bagus. Berbicara jauh lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Saya baru saja menyelesaikan ujian bahasa Mandarin level 4. Saya dengar kamu tidak bekerja di perusahaan ayahmu. Malahan dia membuka toko 4S. Saya tidak ingin bergantung pada keluarga. Saya hanya ingin melakukan sesuatu yang saya minati. Kamu terlalu berani. Di mana? Menurut saya, orang Tionghoa biasanya akan memilih bekerja di perusahaan ayah.
Tapi kamu memilih untuk membuka usaha sendiri. Betapa lelahnya kamu nanti. Pernahkah kamu memikirkan, sekarang kamu tidak ada bantuan dari ayahmu. Kamu masih harus berjuang selama bertahun-tahun. Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Bagaimanapun juga, saya pikir hal terpenting dalam memulai usaha adalah mewujudkan nilai diri. Kebahagiaan saya sendiri yang paling penting. Itu bagus. Dan kamu tidak menikahi selir seperti ayahmu. Sungguh disayangkan kamu lulusan terbaik dari Wharton School of Business. Hahaha. Bukan lulusan terbaik, tapi siswa berprestasi. Siswa berkualitas tinggi, siswa berkualitas tinggi. Tidak sehebat yang kamu katakan. Saya hanya tidak ingin ayah saya terus mengomeli saya setiap hari. Kopi kamu. Saya bantu. Hei. Apa ini? Formulir pendaftaran kompetisi desain mobil. Oh iya, itu sebabnya saya datang ke Tiongkok. Senua ini untuk menyikiri saya dengan bersekongkol. Tidak bersekongkol. Tapi berantakan. Saya sangat malu. Berantakan. Berikan. Taiyuan. Kamu bilang. Hei, saya akan menambahkan teknologi ban pesawat ke mobil ini. Selain itu, saya akan mengganti semua plastik di mobil dengan nanoplastik. Saya ingin membuat mobil ini lebih aman dan lebih andal. Ya, bodi titaniumnya diganti. Dengan tenaga nuklir, kecerdasan buatan, dan mengemudi otomatis. Kamu ini mobil ya? Kita bisa pergi ke bulan, halo. Aku bilang kamu ini orangnya kok gitu. Mungkin setelah beberapa ratus tahun, kamu benar-benar bisa mengemudi ke bulan. Kamu harus punya mimpi. Jangan selalu jadi katak dalam tempurung. Apa bedanya mobilmu dengan mobil konsep? Apa kamu mau ada yang beli? Mobilku memang untuk diapresiasi. Siapa bilang ini akan diproduksi massal? Kamu terlalu idealis. Taobauku. Siapa? Paket. Ini paketku? Dedi catet. Aku yang tanda tangani untuknya. Oke, terima kasih. Tidak, maaf. Ya dah. Paketnya bukan milikku, itu milikmu. Ini kontes desain mobil, bagaimana dengan kontes menembak? Mereka bilang desainku ada cacatnya. Lupakan saja. Kita tidak penting. Kita akan kembali besok. Jatuh di mana bangkit di sana. Dedi catet. Itu tidak berarti apa-apa. Apa maksudmu dengan Dedi catet? Apa aku akan tersingkir? Kamu juga meremehkanku. Hei. Ya, kamu lulus. Itu hebat. Tubuhmu bisa pergi ke bulan. Aku akan traktir kamu malam ini. Tidak. Aku yang traktir. Aku yang beli minumanmu. Kamu bisa beli minumanku. Itu tidak benar. Bukan itu, Dedi catet. UPS. Hei, kamu mau makan mie instan? Aduh, apa yang terjadi hari ini? Bukankah kita semua buru-buru makan 2 sebelumnya? HMPH. Sangat harum. Yah, jangan makan gak nafsu. Ada apa? Ceritain dong. Aku patah hati. Aku bilang, Kijun, kapan kamu punya pacar? Nggak bilang-bilang. Aku tinggal sama kamu selama ini nggak tahu-tahu. Bukan cinta online kan? Bro, aku kasih tahu.
Sekarang semua cewek di internet itu penipu nggak bisa dipercaya. Oh, bukan cewek. Bukan cewek tapi cowok. Cowok. Yaya mau kemana kamu? Aku kasih tahu ya. Di hidupku. 2 pacar. 1 saham. Kedua game. Ya hari ini sahamku nggak bagus. Aku jatuh berantakan. Kamu ini ya. Nggak kelihatan. Kamu masih bisa main 2 kaki. Cukup buat kamu pusing. Rambut ini putih dan kasar. Warna rambutnya lurus. Kayak kakekku. Yah kalau kamu beneran mentok. Aku sarankan kamu nikah lebih cepat. Ayo makan. Yah kalau kamu nggak makan nggak ngasih orang lain makan. Beneran aduh kamu nggak makan. Beneran nggak makan? Nggak makan turunin. Suka makan nggak makan. Si Tuan sudah kembali. Jiangwo kembali pas waktu. Masakannya sudah siap semua. Yo. Hari apa ini? Ayah sudah kembali. Cuci tangan makan. Tuan muda pagi ini. Minta aku temanin ke pasar seafood beli lauk. Bilang kamu baru pulang dari Amerika. Aku mau masak beberapa hidangan buat kamu. Bagus. Tahu dong kalau ada bakti anak. Bagus. Tapi biar aku kasih tahu sesuatu. Gak ada acara besar Sabtu Minggu. Jangan merepotkan kamu Om Wang. Jiangwo sopan bilang gini. Aku bukan orang luar. Lagian aku cuma numpang terang aja. Coba deh masakan Zenan. Haha udah stop. Makanannya dingin cepetan makan. Oke ayo duduk. Zenan jago. Enak-enak banget. Bagus. Mas masakan kamu beneran jago. Apa sih kata yang lagi ngetren di internet sekarang? Menurutku mas ini dia itu pria yang banyak akal. Dia ganteng dan bisa masak. Cewek-cewek yang ngejar kamu pasti sepanjang 10 mil. Apa sih? Kok bisa bilang gitu? Dengan kata yang lagi ngetren di internet sekarang. Gao Fushuai Presiden galak. Ya kita ini pria baik yang dilatih ke arah sana kamu tahu.